Iya, Bu. supaya nanti eh, bentar. Supaya nanti teman-teman nggak ada yang nanya lagi atau ketika saya lupa untuk mengeset pengumpulan tugasnya, kalian nggak memprotes saya kayak gitu ya. Oke. Hmm, nah, untuk pokok bahasan kita di materi kedua itu ada pipeline sama redirection. Tuh. Ini saya langsung aja ya, nanti kita sambil diskusi juga. Kalau misalkan ada yang tanya, langsung tanya aja. Eh, tapi sebelumnya untuk yang tugas kemarin ada yang mengalami kendala nggak teman-teman di sini? Mas Mbaknya ada kendala nggak? Entah itu instalasi atau ternyata ada perintah-perintah dasar yang tidak bisa berfungsi gitu. Eh, izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu, ada perintah-perintah yang nggak ada di OS-nya yang terbaru. Ya benar benar benar. Memang memang sih kalau OS terbaru kadang ada beberapa perintah yang ternyata itu sudah dihilangkan kayak gitu ya, Mas. Berarti Kayak nanti Finger gitu nggak bisa. terus maksudnya ketika di laporan Mas menyebutkannya gimana? Maksudnya dijelaskan seperti apa sama Mas? Em, nyoba yang Debian sebelumnya kayak Debian 9 itu masih bisa, Bu. Mm-mm, Diinstal Finger masih bisa. mm-mm. Oke. Itu yang nggak bisa di atas Debian 9 ya. Pakainya Debian 11 paling ya yang kemarin. Iya, iya, Gitu. Bu. Iya, iya. Oke. Terus ada lagi yang lainnya barangkali kendala ketika menginstalasi atau kendala ketika menjalankan perintah-perintah Linux-nya. Ini yang di sini sudah absen semua kan ya? Sudah, Bu. Iya. Oke. Hmm. Oke, kalau nggak ada yang tanya tentang tugas kemarin, em, saya mulai ya kuliahnya untuk materi yang kedua. Ini kita itu praktikum kedua. Nah, kemungkinan praktikum kedua ini sebenarnya memang beririsan materinya dengan teori. Tapi kemarin yang saya lihat, kalau yang di teori itu malah itu lebih ke manajemen file gitu ya. Tapi nanti kita coba juga sih yang di praktikum yang ada di teori ya. Kita coba-coba. Oke. Nah, oke, saya mulai. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang operasi input dan output. Nah, pokok bahasannya ada dua. Yang pertama itu pipeline dan yang kedua itu redirection. Kayak gitu. Nah, tujuan belajarnya apa? Supaya kita bisa memahami konsep tentang proses input dan output dan juga redirection. Terus yang kedua itu memahami standar input, output, dan error. Nah, yang ketiga itu menggunakan notasi output, append, and dan here dokumen. Terus yang keempat memahami konsep path dan filter. Seperti itu. Yang pertama itu dasar teori tentang proses input dan output. Nah, ketika kita menggunakan Linux operating system ya, pasti kita akan eh, melakukan instruksi atau komen gitu kan. Nah, sesuatu yang kita ketikkan itu termasuk input. Nah, setelah itu apa yang kita ketikkan itu diproses oleh OS dan kemudian keluar berupa output. Misal kita mengetikkan tulisan saya gitu, pasti outputnya nanti di layar juga saya gitu kan. Nah ini prosesnya itu bisa kalau pada Linux itu melalui shell ya, yang disebut dengan eksekusi program. Gitu. Setelah dieksekusi programnya, baru kemudian diproses namanya. Oke.
Nah, setiap kali instruksi itu diberikan di Linux, maka kernel itu akan menciptakan sebuah proses yang memberikan nomor PID atau proses identity seperti itu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan Linux gitu ya, OS Linux, pasti di OS Linux itu selalu butuh ya yang namanya proses bukan proses, yang namanya inputan dan juga outputnya itu apa gitu, prosesnya di dalam Linux. Nah, kalau konteksnya sendiri untuk input dan output itu ada dari keyboard. Terus kalau outputnya itu salah satu contohnya itu input ya. Terus bisa layar itu sebagai outputnya. Nah, bisa juga proses input-output itu berupa file, terus struktur data kernel, juga peralatan I/O lainnya seperti peralatan jaringan gitu. Nah, yang kedua adalah file descriptor. Ini Linux itu kan berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang dipresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, biasanya standarnya itu kalau 0 itu digunakan untuk keyboard standar input, kalau 1 dan 2 itu standar outputnya untuk layar ya. Nah, output layar. Nah, kalau 1 itu output, kalau 2 itu standar error. Jadi ketika kita menginputkan keyboard, bisa jadi kadang proses yang terjadi itu outputnya malah error. Nah, itu ternyata di OS kita, proses kernelnya itu, dia punya 2 standar. Gitu. Standar output, kalau benar, tuh standar error. Berarti angka 2 itu ya. Nah, kalau di Linux itu tidak ada perbedaan antara peralatan hardware dan file. Jadi Linux itu bisa memanipulasi peralatan hardware seperti sama dengan filenya gitu. Jadi hardware sama file itu sama kalau di Linux. Oke. Terus yang ketiga itu tentang redirection, pembelokan. Biasanya pembelokan ini dilakukan ketika ada standar input, output, dan juga error. Fungsinya untuk apa sih pembelokan? Nah, kalau pembelokan ini digunakan untuk mengalihkan file descriptor dari 0, 1, dan 2. Nah, biasanya simbolnya itu diganti kayak gini. Misalkan lebih dari 0 gitu kan ya. Atau dia bisa jadi nilainya itu lebih dari gimana? Oh, gini. Nilainya itu lebih kecil dari 0 atau bisa jadi lebih kecil dari pengganti standar inputnya. Nah, yang kedua itu nilainya lebih dari 1 atau lebih besar dari pengganti standar outputnya. Gitu ya. Atau bisa jadi lebih dari 2. Terus yang keempat itu tentang pipelining. Nah, pipelining itu apa sih? Pipelining itu sebuah mekanisme yang ada di Linux. Nah, mekanisme pipa ini digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Pipelining. Nah, terus, gimana sih prosesnya? Nah, ini. Ketika ada input, maka akan diproses menjadi proses 1. Terus berjalan lagi jadi output. Itu sama seperti ketika kita melakukan input, terus terjadi proses 2, terjadi output. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, misalkan kita mau menambahkan input lagi, maka akan terjadi pipelining-nya input, proses 3, terus output. Seperti itu. Nah, proses 1 itu menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input di proses 2. Gitu. Terus hubungan output-input ini yang dinamakan pipa tadi. Input, output. Terus dari outputnya proses 1 dijadikan input di proses 2. Seperti itu.
Nah, kita tadi menghubungkan antara proses 1 dengan proses 2. Biasanya dinyatakan dengan simbol grep. Jadi itu bisa dilihat proses 1 grep, proses 2 seperti itu ya. Nah, yang kelima itu tentang filter. Filter itu merupakan utilitas yang ada di Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard, kemudian menampilkan hasilnya berupa standar output yang ada di layar. Seperti itu. Contohnya filter itu ada cat, short, grep, PR, head, tail, pasta. Itu bisa. Nah, biasanya pada sebuah rangkaian pipa, filternya bisa P1, grep P2, P3. Berarti proses 1, proses 2, proses 3. Sampai proses N-1, PN gitu ya. Nah, P2 itu sampai PN-1 itu harus mutlak. Dan merupakan utilitas Linux yang berfungsi sebagai filternya. P2 dan PN-1 itu sebagai filternya. Nah, P1 itu proses awal dan PN itu menerangkan tentang proses akhir. Nah, proses akhir itu dan proses awal itu tidak boleh difilter. Nah, utilitas yang bukan filter itu ada WU, LS, PS, LP, LPR, dan mail. Oke. Nah, beberapa perintah Linux yang digunakan untuk menyaring itu ada perintah grep. Ya. Grep itu digunakan untuk menyaring masukan dan menampilkan baris yang mengandung pola yang telah ditentukan. Biasanya polanya itu namanya regular expression. Ya. Regex, regular expression. Ya. Terus ada perintah WC. Ini digunakan untuk menghitung baris, kata, dan karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan option min L untuk mengetahui berapa baris seperti itu. Dan juga untuk mengetahui berapa kata, kita bisa menggunakan option min W. Nah, untuk mengetahui karakternya, berapa karakternya, kita bisa menggunakan option min C. Nanti kita coba ya ini ya. Nah, jika salah satu option tidak digunakan, maka tampilannya itu berupa jumlah baris, jumlah kata, dan jumlah karakter. Jadi langsung, kalau misalkan kita cuma menampilkan WC gitu aja. Coba ya, kita coba sebentar. Sekalian. Saya izin stop share dulu ya, sebentar. Oke. Ini apakah sudah kelihatan ya? Halo? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Bentar, kita coba ya langsung kalau perintah grep. Tuh, masih apa? Oh iya. Ini menampilkan baris yang hanya mengandung pola tertentu yang digunakan. Oh, kita. Nah, ini ada direktorisnya, ada actionnya, ada labelnya.
Oh ya, regular expression. Oke, expression. Terus kalau kita coba perintah WC. Nah, ini sepertinya terlalu banyak kalau WC ya. WC harus diikuti dengan Oke, saya coba ingat dulu. Oke. Ini ada yang keliru nih. Nah, kalau sepertinya ini harus diikuti file yang akan kita baca deh. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kita coba lagi untuk filter. Ini perintah WC. Selanjutnya ada perintah sort. Selanjutnya ada perintah sort yang biasanya digunakan untuk mengurutkan masukan berdasarkan urutan nomor ASCII dari karakter. Terus ada juga perintah cut. Perintah cut ini digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris masukan yang biasanya bisa pakai option min C, cut min C gitu ya. Terus ada juga perintah unique. Unique itu digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi. Nah, biasanya dihubungkan dalam pipeline dengan sort. Unique sort. Nah, ini tugas pendahuluannya. Apa yang dimaksud dengan redirection? Oke. Tadi apa yang dimaksud dengan redirection ya? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ada yang bisa menjelaskan tentang redirection? Halo, Mas Mbak. Ada yang bisa menjelaskan tentang redirection? Tadi di PPT ada sih ya. Bentar, saya stop share ya. Izin stop share dulu. Saya mau share PPT saya ke kalian. Lupa tadi nggak di-share. Bentar ya. Ya, saya share.
permisi Bu. Ya, Kalau nggak salah tadi saya perkecil ya Bu ya. ya, Kalau teknik mengalihkan input dan output dari dasar atau standarnya gitu. ya, kira-kira seperti itu yang namanya redirection. Sebentar ya. Ini saya mau upload tugas. Mau ngupload modul ke kalian. Tapi kok sepertinya kenapa materinya nggak bisa di-upload ya? Nggak bisa memilih kelas. Bentar ya. Bisa. Ini untuk materinya apa saya share aja langsung di grup dulu ya, seperti itu ya. Ketimbang menunggu. Bentar. OS. Ya. Nah, tadi kita bahas tentang redirection ya. Betul. Ya, redirection itu ya disebut juga sebagai pembelokan. Ya benar. Untuk standar input, output, dan error. Jadi pembelokan ini untuk mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2. Seperti itu. Itu namanya redirection. Jadi membelokkan standar yang harusnya itu nilainya 1, 0, 1, dan 2 menjadi standar penggantinya. Gitu. Redirection. Terus kalau pipelining, seperti tadi saya jelaskan, kalau pipelining itu mekanisme pipa. Jadi mekanisme ini digunakan untuk alat komunikasi antar proses ya. Nah, proses 1 itu kan menghasilkan output. Nah, output itu akan jadikan input di proses 2. Dan selanjutnya, misalkan ada proses 3, berarti outputnya yang di proses 2, dia digunakan sebagai input lagi di proses yang ketiga. Itu pipelining. Jadi saling berhubungan, menghubungkan proses, antar proses. Gitu. Pipelining. Oke. Nanti bisa, kalau di tugas pendahuluan, nanti kalian bisa jelaskan lebih lanjut ya tentang redirection dan pipelining. Terus sekarang kita akan mencoba bersama perintah-perintah dasar di bawah ini. Ada echo, cat, more, gitu ya. Coba. Ini kita jelaskan sih kalau yang tugas pendahuluan. Nah, yang di percobaannya. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang mau mencoba untuk menampilkan praktikumnya. Silakan. Biasanya di sini Mas Yafi yang paling aktif. Di mana Mas Yafi? Bu, gimana Bu? Mas Yafi, coba Mas Yafi tampilkan atau Mas Yafi share screen ya. Baik Bu. Terminalnya Mas Yafi ya. Terus kita coba ini praktikum mulai dari percobaan pertama. Ya.
di sini saya menggunakan Ubuntu server. Iya, punya saya stop share, silakan di-share ya. Oke. Ya, Bu. Lalu di sini saya akan mencoba mengenai percobaan 1 sampai selanjutnya. Yang pertama, kita bisa langsung di sini PS ya. Ya. Ini mungkin saya kurang tahu. Mungkin ini lebih ke apa? Kalau base itu kan biasanya kan kayak dibuat dibuat apa? Kayak juga bisa apa seperti ya seperti seperti terminal gitu kan Bu ya. Base Bu ya. Kurang lebih gitu. Lalu nomor 2, kalau cat ini kita bisa menulis, misal di sini ya, misal cat saja, di sini praktek sistem operasi minggu kedua. Maka yang output ketika kita enter sama. Kita exit dengan tanda jadi bisa kita exit itu dengan Ctrl D. Kita kalau pengen exit dari perintah cut lagi ya. Hello. Nah, ini bagaimana keluar dari dari cut ini bisa tekan CTRL plus D, maka akan kembali bisa mengakses perintah yang lainnya. Oke, selanjutnya kita nomor 3, kita di sini disuruh membuat direktori baru namanya mydir. Oke, kita coba mkdir mydir. Kita ls dulu. Ini ya, tadi direktori mydirnya sudah terbuat. Ini bagaimana kalau misal saya mencoba lagi perintah yang sama. Nah, bedanya kalau kita tanpa minus I atau option I, itu nanti akan ada begini. Jadi tidak bisa dibuat karena sudah ada. Oke, kita lanjut di percobaan yang kedua. Di sini kita disuruh cat 1, lalu diarahkan ke kiri ke file mylefile.txt. Artinya kita ibaratnya kita ini file yang akan kita tulis ini akan disimpan di file myfile.txt. Misal ya di sini ya. Ini adalah pesan file myfile.txt. Begitu saya enter, oke, ini kita tekan CTRL-D, lalu kita bisa lihat sekarang cat myfile.txt. Apakah bisa? Oh, bisa. Jadi file yang kita tulis tadi cat 1 direction yang kiri myfile.txt, pesan yang kita tulis nanti akan tersimpan di myfile.txt. Oke, lanjut nomor 2. Membelokkan standar input, yaitu input dibelokkan menjadi, oke, kita coba sekarang. Gimana kalau sekarang cat tapi direction-nya 0. 0 ke arah kanan, nama filenya myfile.txt. Oke. Jadi kurang lebih, sebentar saya kembali lagi ke penjelasan.
penjelasan. Kalau misalnya 0 itu dia itu pengganti standar input. Jadi kurang lebih. Tapi kok ini kok hanya outputnya saja, ya? Kalau 0 kok malah, ini kalau saya coba kan tadi kan kalau 1 kan malah menyimpan ya, kurang lebih kan gitu kan. Lalu kalau 0 malah mengeluarkan hasil Mengganti. outputnya. Bentar. Kalau 0 mengeluarkan hasil outputnya. Ya, kalau 1 malah dia itu malah menyimpan justru. Coba dulu lagi. Tuh, kan tadi kan sudah, Bu. Hmm. Coba saya gini Lebih aja. dari Saya 1, lebih kecil rm dari 0. myfile.txt. Sudah Jadi dihapus. remove. Kita coba lagi. Membuat direktori. Membuat file.txt lagi, coba di sini ya. Add 1. Our direction kiri myfile.txt. Ketika saya enter, maka yang kita tulis di sini, yang kita tulis di sini nanti akan disimpan di myfile.txt. Misal di sini, hello, ini pesan di file myfile.txt. Itu saya enter, lalu kan ini kan sudah. Terus ini bagaimana cara kembali ke agar bisa menulis perintah lain? Kita tulis tekan Ctrl+D. Ctrl+D. Lalu kalau udah kita melihat kan myfile.txt. Ya kan kurang lebih kan kita kan mengeluarkan hasil outputnya. Iya betul. Lalu, bagaimana semisalnya kita nomor 2 ini cat 0 belok kiri kanan sekarang myfile.txt. Nanti kurang lebih juga sama outputnya saja. Oh iya. Kurang lebih untuk outputnya sama, bisa pakai yang cat biasa atau pakai 0. Biasa. Cat myfile.txt. Sama. Ya. Lalu selanjutnya kita buat lagi ya directory mydir. Ini karena kita sudah ada directory mydir, otomatis nanti ketika saya lagi ls, kan sudah ada directory mydir. Itu saya lagi nanti buat lagi, tapi nama direkturnya sama, nanti akan error. Karena sudah ada direktorinya. Ya, karena direktori mydir-nya sudah ada. Ini bagaimana kalau misalnya saya hapus dulu aja rmdir mydir. Oke, sudah saya hapus, lalu saya melakukan perintah yang kedua. mkdir mydir 2 diarahkan ke myerror.txt. Lalu kita cut myerror.txt. Kosong. Ya, karena kita kan masih belum ibaratnya kita masih belum mengisi. Ya benar, betul. Nah, ini bagaimana kalau misal ini kan kita ls dulu. Ini kan ada yang pertama ada directory mydir, lalu ada file myerror sama myfile. Bagaimana kita kalau cd dulu, cd mydir, apakah bisa? Coba cd mydir. Oh, bisa. Berarti kita bisa membuat membuat directory bersamaan sekaligus membuat file namanya myerror.txt. Kita cd. Oke, kita lanjut ke 4. Oke, kita di sini disuruh ls file baru. Oke, kita ls file baru. Oke, karena nama file baru itu nggak ada ya. Jadi kita ls dulu, kan nggak ada tuh nama file baru di sini. betul. Nah, kita lanjut.
Dengan perintah yang kedua ya kita sekarang ya, ls file baru direction 2 out.txt. Nah, kita ls dulu, kita lihat ya. Ini ternyata file barunya nggak ada ya, nggak ada. Tapi yang out.txt itu kesimpan. Jadi file out.txt ini sudah ke-save ya. Jadi kita coba sekarang melihat isinya dari out.txt dan out.txt. Oke, karena file barunya nggak ada. Kita coba buat aja sekarang. Kalau itu TP dulu aja. TP my error txt ke file baru. Oke, out.txt ke file baru. Oke, sudah ada file baru, file myerror.txt, file myfile.txt sama file out.txt. Sekarang kita mau mencoba cat dari out.txt. Masih nggak bisa ya. Ini mungkin saya kurang tahu untuk pembalakan kedua di Sepertinya lebih ke error aja Bu ya. Lebih ke error aja sebenarnya Bu. harus login ke ini. Login user dulu. Ini sudah login ke user Bu. Maksudnya ke rootnya apa gimana? Ke root-nya. Coba Oh, kalau pakai root ya. oke. Ini saya coba Coba masuk root. Oke. Salah. Oh, bentar. Saya coba. Ini karena pakai Ubuntu saya coba ya. Oh, bentar. Coba aku tak ganti dulu. Oke. Sudo Salah. ini password. Sekarang coba kita lagi. Sudo. Aja dulu. Apakah bisa? Sepertinya untuk user rootnya masih belum kebuat. Apa saya bentar. Oh, ibaratnya saya masih belum tahu passwordnya gitu kurang lebih gitu. Karena di waktu penginstalan Ubuntu ini tidak ada memasukkan untuk password rootnya Bu. Hanya memasukkan hostname, nama user sama password usernya saja. Kurang lebih gitu untuk yang Ubuntu. Tapi kalau yang Debian pada waktu penginstalan nanti kayak ada pengisian password root, nama hostname, nama username sama password username-nya itu. Iya. Itu. Coba saya stop dulu, mungkin ibunya bisa melanjutkan yang di materi yang ini yang di percobaan yang ini Bu. Yang nomor tadi nomor 2. Nomor 2 tapi yang ketiga. Coba Bu. Nomor 4 Bu, sorry. Nomor 4 tapi yang chat.txt coba. Oke. Tadi kan kita sudah sampai yang nomor 4 ya. Ya. Nah, ternyata ketika kita mau membaca file baru, membaca out.txt, ternyata file barunya tidak ditemukan atau tidak bisa diakses ya tadi ya. Nah, kemungkinan kita harus masuk ke user root dulu. Seperti itu. Berarti kalau ada pembelokan ini bisa jadi pembelokan dengan membuat file baru.
Nah, itu harus masuk ke user root dulu supaya file barunya tadi dan out.txt-nya bisa terbaca seperti itu ya. Kita coba. Karena ini saya pakai Mac OS terminalnya, saya coba. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke. Sebentar, terminal saya mana terminal? Nah, terminal sama, wah ini PowerPoint-nya harus dikecilkan. Nah, ini ya. Nah, saya coba ulangi dari awal ya. Nah, tadi saya sudah sampai yang kedua ini, cat. Sampai perintah cat. Oke. Udah, sekarang saya coba membuat directory. Oke. Saya coba lagi, saya ulang pesannya. Nah, ternyata di sini, kalau di terminal saya itu ditunjukkan ada pesan kalau directory mydir itu sudah ada, gitu ya. Terus selanjutnya di percobaan yang kedua melakukan pembelokan redirection atau redirection. Oke. Nah, ini saya coba perintah cat. My file.txt. Saya masukkan katanya next. Izin tadi untuk melihat lagi. Tadi Halo? saya sudah bisa mengakses rootnya, tapi saya melihat isi cat file barunya itu masih error, Bu. Oh, masih error. Coba. Makanya ini saya coba ya. Cat ini adalah teks yang saya simpan. Oke. So, file myfile.txt. Ya. Ini saya tutup. Terus coba saya get myfile.txt. Coba saya cat dulu ya, cat myfile. Ini sudah ada isinya. Tadi teks yang saya masukkan. Terus ini mau saya redirection, belokkan ke sini. Nah, bersama kalau satu tadi output, input 0 input, 1 output ya. Berarti sebenarnya kalau cat ini dibelokkan ke directory yang sama, maka dia itu yang akan keluar atau cat kita belokkan di file yang sama, maka filenya tetap terbaca gitu. Sama kayak kita mengcopy paste aja ya. Karena ini berada di directory yang sama. Tuh. Terus saya coba kalau misalkan yang selanjutnya
saya buat directory. Oh, saya coba cat my file.txt ya, setelah cat ke 0, dibelokkan ke 0 tadi. Nah, iya benar. Berarti kalau dia ke file yang sama, artinya dia itu hanya mengcopy filenya. Gitu, standar input outputnya. Oke. Terus yang ketiga, saya membuat directory mydir. Nah, ternyata udah ada ya tadi yang ketiga ya, sama ya ini. Oke. Nah, membuat directory mydir, di redirection, namanya filenya myerror.txt. Nah, saya mau cat myerror.txt. Di sini keterangannya kalau directory mydir itu eksis. Coba di ls, Bu. Oh iya. Waduh. Banyak sekali di situ saya. Maaf, soalnya ini emang di luar. Nah, ini kan error.txt sama my file. Nah, saya punya directory namanya mydir. Coba saya masuk ke mydir ya. Nah, di mydir ternyata kosong. Ya, kosong. Karena masih belum diisi. Terus coba kita melihat isinya dari cat my error tadi masih error, Bu, ya, Bu? Iya, Nah, punya saya masih error, cat my errornya. kayaknya kalau yang 2 itu saya masih belum tahu itu larinya kemana. Kalau 1 kan tadi kan kita kan menginput. Iya, Kalau kosong menginput. kan output. Kalau 2 masih belum tahu. Ya. Ya. Harusnya itu kalau 2 itu menangani error, bukan itu ya? Oh gitu. Oh Iya. jadi, berarti gini, Bu, ya. Itu kan tadi kan di perintah yang pertama kan kita kan mkdir, mydir kan kita kan error kan, Bu. Benar. Nah, kan error terus dicoba yang di yang kedua, mkdir, mydir, terus lalu pakai apa? Pakai direction yang kedua, my error.txt. Itu kan nggak error. Apa mungkin itu gara-gara errornya nggak dijalankan, akhirnya dia larinya ke file yang apa, yang file barunya tadi. Jadi dia tuh ibaratnya mengkopas errornya itu ke myerror.txt. Jadi kurang lebih gitu kan, Bu. Iya. Iya. Nah, ya kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Terima kasih sudah dibantu. Terus, jadi sudah agak, maksudnya ada gambaran kan, maksudnya tadi tentang redirection itu. Dari teman-teman ada gambaran kan, sedikit meskipun ya mungkin kurang jelas kalau kalian tidak mencoba sendiri gitu ya. Oke, ini saya lanjut ya percobaannya ya. Kalau bisa kalian juga mengikuti percobaan dan melakukan. Oke, saya coba ls file baru. Nah, di sini itu saya belum membuat file baru. Ya. Coba. Mas, saya redirection keluar kan untuk menangani error. Namanya txt. Oke. Sudah berhasil kan ini perintahnya? Kita mau membaca row.txt itu apakah ada? Oh, saya paham, Bu. Jadi error yang kita
buat di sebelumnya ls file baru no such file or itu dikopas ke out.txt. Jadi kira-kira gitu Bu untuk yang kedua. Ya, coba Mengkopas, kita coba ya sekarang kita coba bikin, ls dulu ya. Apakah ada file out.txt? Nah, ternyata file out.txt itu ada. Tapi kalau kita cat, apakah bisa? Nah, jadi dia tuh mengkopas dari error yang kita apa apa ya yang yang di kita yang lihat ada. Nah, begitu ls file baru. Coba sekarang ibunya ls file baru. ya tadi kan file barunya nggak ada. Nah, Ya Bu, itu justru apa ya? nah Error yang ini kan kita tadi errornya, sama bukan errornya Bu. Ya itu iya. Nah, kopas Bu jadi Bu. Kurang lebih nah gitu. tadi kan errornya karena saya nggak bikin file baru ya. Di sini itu file barunya itu errornya ls file baru itu nggak ada file atau directory. Nah, ketika error itu dia akhirnya ke copy ke file namanya cat.txt. Ya kira-kira Kalau gitu file baru untuk itu namanya folder. Kemungkinan kalau file baru dia folder. Kalau atau directory ya. Kalau cat.txt itu out.txt itu namanya filenya gitu. Jadi ketika saya ls file baru kan muncul error. Errornya itu akan dilempar atau diredirect ke file out.txt tadi gitu. Nah, coba ibunya sekarang mkdir file baru. hmm, kayaknya meskipun ini bentar. Saya membuat file baru ya ini. Terus habis itu saya lempar lagi, saya redirection lagi ya. Eh, coba saya masuk ke file baru, apakah bisa? Oh, bisa. Kosong kan? Memang kosong. Ini. Terus saya coba, saya redirect tadi file baru kan sudah saya buat. Ya, Misal saya di file baru itu, saya masuk file baru aja dulu. Oke. Misalkan file barunya itu coba saya eh, redirect ya ke out.txt tadi. Nah, ini oke. Nah, saya cat out.txt. Nah, ternyata nggak ada errornya karena file baru tadi itu kan berupa file dan dia itu kosong. Error karena tidak ada error, maka out.txt juga tidak menghasilkan error gitu. ya gitu Berarti Bu paham kan kira-kira. Mas Yafi juga, teman-teman yang Ya, lain paham ya, insya Allah ya. Itu penjelasannya. Nah, sekarang nih saya mau lanjut ke percobaan kelima. Kalau teman-teman di sini, Mas Mbaknya, kalau misalkan bisa mengikuti, ayo kita coba sama-sama ya. Barangkali ada yang bisa membantu saya untuk percobaan 5 dan 6. Oke, ada yang mau jadi volunteer di percobaan 5 dan 6? Hmm. mungkin saya aja Bu nggak apa-apa Bu. Oh, baik, baik, baik. Oke, saya stop screen ya, punya saya. Oke, silakan. Kalau yang mau membantu.
Oke, ini di sini kita mencoba lagi yang kelima ya. Misal di sini echo mencoba menulis file. Kita direction 1 ke namanya baru. Nama filenya baru, kita enter. Kita ls dulu. Oke, misal di sini kita mau melihat isi dari file baru. Jadi kurang lebih yang kita tulis tadi, echo mencoba menulis file, itu nanti akan disimpan di file namanya baru. Ya, jadi sebelumnya kan saya kan echo menulis baru itu, terus begitu saya ls, saya lihat tab baru, filenya yang kita tulis di echo tadi, yang di dalam tanda petik 2 tadi akan tersimpan di file namanya baru. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, cat file baru, tapi sekarang yang kedua, directory 2 baru 1 dan 2. Oke, kita enter. Nah, kita S dulu. Oke, ada directory ini karena ada file baru sebenarnya. Bagaimana kalau misalnya kita hapus dulu rmdir file baru. Oke, terus coba misalnya cat file baru directory 2 baru 1 alamat 2. Oke, kita ls dulu. Oke, sekarang kita coba ya cat baru. Nah, jadi kurang lebih gini. Jadi kurang lebih yang tadinya file baru itu kebaca, kan tadi kan isi dari cat baru kan isinya kan mencoba menulis file. Begitu kita melakukan perintah yang ini, yang cat file baru, ini kan karena kan kita kan ibaratnya kan mengkopas file barunya. Jadi kan kita kan belum ada directory file baru nih. Kan kita kan error kan, nanti misalnya kita coba aja di sini. Misal di sini cat file baru. Kan error. Nah, hasil errornya ini akan kita kopas, akan kita input ke baru tadi. Jadi cat baru, saya hapus dulu aja, gini aja. Kita hapus dulu barunya. Oke. Terus kita tulis lagi ya. Oke, kita clear dulu. Kita ulang lagi. Misal kita sebenarnya ini pesan dari file baru. Terus kita simpan karena kita pakai 1 buat input ya. Oke, kita klik enter, kita ls, dengan ada baru. Kita cat baru. Hasilnya kan ini. Ini pesan dari file baru. Ini kan tadi yang kita tulis ya. Bagaimana semisal kita melakukan perintah yang kedua, cat file baru, terus kita pakai directory 2, lalu ke file baru yang kita tadi tulis tadi, lalu kita input yang ke 1, tapi di apa ya? Kalau dan itu nanti kurang lebih yang bacanya itu alamat ya. Apa kurang lebih? Alamat dari D2. Itu saya enter. Terus kita mencoba lagi ya, ls dulu. Cat baru. Nah, ini kenapa kok error hasilnya? Ini karena, pertama yang kita lakukan adalah cat dulu file baru. Kan nama file baru kan nggak ada. Nah, hasil errornya tadi itu akan kita input. Ini kan kita kan pakai dua direction ya. Yang pertama kan dia kan errornya kan dilewatkan ya, yang kedua ini
di cat file baru 2 kan artinya kan dia kan melewatkan error ini yang kita tulis ini, lalu kita input ini kan baru 1 kan. Nah, baru 1 baru kita jadi yang semulanya kan baru kan isinya kan ini pesan dari file baru. Begitu kita melakukan perintah cat file baru 2, baru 1, alamat 2, jadi isi dari file baru, nah isinya adalah hasil kopasan error dari cat file baru, karena kan cat file baru kan belum ada, jadi kan error. Hasil errornya tadi akan kita input ke cat baru. Makanya ketika saya cat baru, sekarang hasilnya ini, gitu, kurang lebih gitu. Terus coba lagi ya, ini di sini sekarang. Lalu kita coba yang ke-6, itu kata pertama diarahkan ke surat. Kita lihat dulu ls. Sudah ada surat ya. Coba kita sekarang cat surat. Artinya ini kurang lebih sama ya. Kalau nggak ada 1-2-nya itu artinya dia itu kayak juga bisa menulis ataupun bisa mengoutputkan gitu ya. Kurang lebih gitu. Bagaimana semisal ejo kata kedua, tapi direksinya 2 kali ke surat. Oke, kita ls dulu. Ada surat kan. Coba sekarang kita cat surat. Oke, kurang lebih yang kita tulis di kata pertama itu kan di-save kan. Lalu kita menulis lagi kata kedua. Artinya isi dari file surat itu ada kata pertama dan ada kata kedua. Bagaimana kalau misal saya rm dulu aja surat ya. Terus misal kita misal di sini saya lakukan perintah yang sama tadi, yang pertama ini dulu. Terus habis itu mau tak ganti di sini. Misal hanya pakai yang satu aja. Bedanya di sini saya menggunakan direktorinya pembelokannya hanya sekali. Ini bagaimana ketika enter, kita ls dulu, oke, kita cat surat. Nah, bedanya, oke. Jadi ini perbedaannya. Kalau menggunakan tanda namanya itu direction ya. Jadi kalau misalnya dia itu tandanya hanya 1, kurang lebih nanti akan ibaratnya dia hanya menyimpan, tapi kalau semisal file sebelumnya itu ada isinya, akan di-replace. Jadi kurang lebih gitu. Tapi begitu nanti ya, misal di sini ya, saya akan sama di sini. Misal di sini aku misal kata ketiga coba, tapi dengan tanda 2 kali ya ke surat. Ketika saya cat surat, nah kata kedua itu nggak di-replace, tapi kita tambahkan lagi kata ketiga. Jadinya yang kita lihat di file surat itu ada kata 2 dan kata ketiga. Oke, gimana kalau semisal kita buat lagi? Di sini kata keempat. Oke ya, kita enter. Terus kita cat surat lagi. Nah, jadi kalau misalnya pakai tanda 2 kali, artinya kita bukan mereplace, tapi kita menambahkan lagi isinya. Oke, misal gini. Oke, misal gini. Misal ini kata kelima, tapi aku pakai tandanya sekali. Oke ya, kita enter. Lalu kita cut lagi, cut surat. Nah, artinya ini ya, perbedaannya. Kalau semisal
kita hanya menggunakan tandanya sekali, artinya kita tuh mereplace. Jadi yang tadi isinya kata kedua, kata ketiga, kata keempat, akan direplace hanya menjadi kata kelima. Kurang lebih begitu. Oke, lanjut. Di sini mencoba percobaan yang ketujuh. Oke, kita tulis di sini chat, tanda direction-nya 2 kali, plus plus. Oke, kita coba. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Ya. Oke, gitu kan. Terus jangan lupa plus plus. Oke. Kita ls dulu. Kan ada ini kurang lebih oke. Jadi ini kurang lebih bentar. Dia hanya menuliskan saja. Oke, saya ulang lagi. Itu dia nulis ini belok ke kanan 2 kali plus plus, artinya dia tuh sebelum menemukan tanda plus plus, dia akan tetap menulis. Misal di sini ya. Halo, iya kabare, ngono kan? Apik toh. Wes, no. Terus aku coba plus plus di sini. Nah, jadi apa ya? Ibarat kita input langsung keluar outputnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tidak menyimpan di file ya, jadi nah apa ya? Jarak atau pembeda input sama outputnya itu menggunakan itu tadi plus plus tadi. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Misal chat plus plus S1, S2, S3 terakhir. Oke, terus lalu kita plus plus di sini. Nah, kurang lebih yang kita tulis dari tes 1, tes 2, tes 3 terakhir itu langsung di outputkan. Langsung ada hasilnya yang kita tulis tadi. Tuh. Terus oke, bagaimana semisal kita pakai tanda persen 3 kali? Oke, kita coba. Chat, belok ke kanan 2 kali, persennya 3 kali. Oke. Dan misal di sini percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, lalu ditanda diakhiri dengan yang sama, tag yang sama, persen 3 kali. Oke. Jadi kurang lebih tanda yang mengapit itu nanti dijadikan input ya nanti ya. Entah itu apapun, saya coba ya. Karena menggunakan tanda misal tanda dan ya. Itu sih jangan dan sih. Pakai hashtag. Dat, hashtag gitu kan. Oh nggak bisa. Oh kira-kira mungkin coba lagi. Dat, misal tanda yang lainnya apa? Tanda. Nah, oke ya. Jadi misal di sini halo, kabar, baik kok, kan. Terus kita tutup dengan tanda yang sama. Nah, jadi kurang lebih tanda-tanda yang kita tulis, pokok yang kita tulis tadi itu diapitnya dengan tanda yang sama. Jadi kan sebelumnya kan yang pertama kan kita kan menggunakan plus plus, bisa ya, bisa toh. Habis itu kita mencoba diapit dengan tanda persen, masih bisa.
Terus begitu saya coba mencoba dengan tanda hashtag kan nggak bisa tuh. Oke, terus bagaimana kalau misalnya coba di-update dengan tanda add gitu. Itu masih bisa ternyata. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi kita hanya menuliskan langsung di output saja dengan tanda yang bebas. Nanti untuk teman-teman bisa dicoba sendiri. Misal di sini lagi ya, chat tanda direction 2 kali. Misal tanda oke. Ya. Itu misal lalu mencoba lagi kedua, mencoba lagi ketiga, ditutup dengan tanda yang sama. Nah, jadi kurang lebih tanda yang kita buat itu seperti apa ya? Seperti apa? Seperti kayak di-update gitu. Jadi kurang lebih yang kita update di dalam tanda yang sama itu, yang kita input akan langsung menghasilkan outputnya yang sama. Jadi kita itu pakai tanda plus, pakai tanda persen, pakai tanda add, pakai tanda buka kurung yang kotak, itu sama, kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut ke 8. Nah, di sini saya mencoba, oke, kita ls dulu. Ada file myfile.txt nggak ada, oke kita coba. Gimana? Oh, ini kan ada yang benar. Nah, kemudian kalau misal saya membuat dulu, chat satu file terus ini pesan myfile.txt. Ctrl V, sudah, habis itu kita coba lagi yang ke-8. Chat myfile.txt. Nah, ini untuk ini mungkin tips ya buat teman-teman. Kalau biar cepat nulisnya ya, misal di sini kita menggunakan perintah chat gitu kan. Terus kita mau melihat apa? Mau menggunakan file atau menggunakan directory. Misal gini, my file. Itu saya tab, nanti langsung apa ya? Kayak otomatisnya gitu. Terus misal di sini ya, di sini saya lanjutkan minus surat. Oke. Misal gini, misal di sini aku ingin buat lagi ini tambahan surat. TTLD. Oke. Kita coba lihat dulu ya, sebelumnya kita lihat dulu isi dari surat itu apa. Ini dari surat kan isinya kan kata kelima. Begitu saya saya lihat dulu myfile.txt. Nah, isi dari myfile.txt itu ini pesan myfile.txt. Bagaimana semisal kita menggunakan menjalankan perintah cat nama file yang pertama di minus dari nama file yang kedua, surat. Oke, ini kan kita kan masih dalam tahap menginputkan kan. Coba kita di sini ya, misal di sini ini pesan baru. Oke, kita enter. Terus kita ctrl-d. Malah oke, coba ls dulu. Oke. Oke, kita ls. Oke. Sorry. Tadi kaget. Coba bentar, saya hapus ls dulu. Kita lihat dari myfile.txt. Ini kan isi semula ya, isi awalnya dari
myfile.txt. Kita lihat isi dari surat. Isi awalnya, surat kan isinya kan kata kelima. Bagaimana misal saya menggunakan perintah cat nama file pertama minus nama file kedua. Ini kan ini pesan file myfile.txt. Ini pesan baru. Kita tekan ctrl-D. Hasilnya dia kayak menggabungkan, kurang lebih gitu Bu ya. Kurang lebih menggabungkan yang semulanya isi dari myfile.txt, lalu isi dari surat, ditambahkan ini pesan baru 2 kali. Karena kan kita kan ini kan kurang lebih kan, ini kan pertama kan input kan ini, menginputkan. Karena kita pakai 2 file, jadi otomatis itu yang kita tulis ini pesan baru itu ada 2 kali. Ada di myfile.txt sama surat. Tapi misalnya kita hanya Coba tiket salah satu aja. bentar. Tampilkan salah satu surat atau myfile.txt. Login kembali. Ini kenapa kok bolak-balik login? Kayaknya saya tadi kepetek Bu, petek gitu. Oh, Bentar. ya. Bentar. Coba sekarang panas dulu. Oke, kita lihat yang myfile.txt. Lalu kita melihat surat. Nah, begitu kita menggunakan yang ini, yang perintah yang di sini, myfile.txt minus surat, kita enter. Jadi kurang lebih ini aja lah. Ya nanti yang kita tulis di sini nggak bakal kesimpan Bu. Nah, di sini ini pesan nggak bakal kesimpan. Oke, terus kita ctrl-D, terus kita lihat lagi isi dari file baru, lalu isi dari surat. Jadi kurang lebih hanya apa ya? Jadi hanya pesan sementara Bu. Itu kurang lebih gitu. Lalu kita coba lagi yang 9. Echo hello. LS dulu. Oh, berarti dia langsung input langsung output ya, kurang lebih gitu. Kita tulis misal echo misal ya. Jadi yang kita tulis langsung mengeluarkan outputnya. Nah, di sini kita lagi echo hello tapi output. Oke, kita LS dulu. Nah, oke, sekarang kita melihat isi dari file output. Nah, yang kita tulis tadi echo hello itu dibelokkan, atau kalau dibelok ke kiri itu artinya dia disimpan di file output. Oke, bagaimana kalau misalnya gini, echo hello 2 di set hello 2 dilarikan ke output. Oke, karena hello 2-nya bukan. Kita balas dulu. Kita coba. Oh, sorry. Bukan cat ya, bukan sorry. Sorry, aku salah apa? Ibaratnya salah perintah. Coba ya, sekarang echo hello 2 dilarikan ke output. Oke, kita LS dulu. Kita melihat isi dari file output. Cat output. Nah, oke. Jadi apapun yang kita tulis di sini itu akan mereplace. Jadi pesannya kurang lebih sama yang di sini. Jadi kurang lebih artinya sama, tapi kita kalau setelah
kalau setelah tanda pembelokan ini kita taruh nama filenya, jadi kurang lebih kita tuh mereplace isi dari file tersebut. Jadi kurang lebih gitu. Jadi perintah yang di sini itu kurang lebih sama ya yang di ini. Oke, bagaimana kalau misal di sini ya? Oke, bagaimana kalau misal di sini aku hello 3 tapi tandanya 2 kali. Kita ls dulu, lalu kita lihat isi dari output. Nah kan, kurang lebih perintah yang ke-6 sama yang ke-9 sama. Kurang lebih gitu. Jadi ibarat bedanya apa? Bedanya bentar-bentar. Saya hapus dulu. rm output. Saya sudah hapus. Coba sekarang misalnya percobaan 1 dirapikan ke output. Bedanya, tapi kalau misalnya kita menuliskan file, tapi aku hapus dulu lagi, rm output. Lalu kita ls dulu. Ini kan nggak ada file output nih. Bagaimana kalau semisal kita mau menginputkan sekaligus membuat filenya gitu, kurang lebih gitu. Misalnya gini, itu pesan output dibelokkan ke file namanya output kan. Ini kan tadi kan nggak ada tuh file namanya output. Kalau kita belokkan ke file output, kita ls dulu. Nah, kan udah ada nama file output. Kita coba lihat isi dari file output. Nah, artinya kalau misalnya kita menggunakan perintah ini, itu kita yang pertama menulis, lalu dibelokkan sekaligus membuat file namanya output. Jadi kurang lebih gitu. Atau kalau di bahasanya, kalau yang di pertemuan pertama itu sebutnya dikopas gitu ya, Bu. Artinya yang kita tulis nanti di sini itu ini akan kita kopas di namanya file output gitu, kurang lebih gitu. Lalu next nomor 10 itu by, tapi beloknya ke kiri 2 kali. Tadi kan isinya dari output kan hanya pesan output. Kemudian kalau misalnya sekarang kita nulis echo by, tandanya 2 kali beloknya output. Lalu kita cat output. Nanti isinya akan ada 2. Pesan output sama by. Gitu kurang lebih. Terus misalnya lagi ya nomor 11. Cat tanda belok kanan 1 output. Kurang lebih kalau tanda beloknya ke kanan itu menghasilkan outputnya, tapi kalau tanda beloknya ke kiri itu dia menulis, mereplace atau menulis ya. Jadi kalau tandanya hanya sekali itu dia mereplace isi dari file tersebut, tapi kalau misalnya tandanya 2 kali dia menambahkan atau menuliskan lagi di bawahnya itu berupa file yang kita tulis tadi. Itu apa yang kita tulis, tanda belok kiri 2 kali, artinya kita meng-enter isi dari file output itu, kita tambahkan yang kita tulis tadi. Itu kira-kira. Kalau misalnya kita hanya menggunakan, kalau misalnya kita menggunakan tanda belok kanan sekali, itu kurang lebih sama seperti dot output gitu. Jadi kurang lebih sama-sama bisa melihat isi dari file. Oke, kita coba nomor 12 ya. Ini kita ls dulu. Kan nggak ada file namanya out kan. Oke, kita lanjut. Kita menampilkan output, tapi dia itu akan disimpan di out di nama. Oke, ini caranya apa? Ini cara bacanya gini. Kita kan pertama kan melihat isi dari output, tapi kita akan meng-save atau kita akan menuliskan ke file namanya out. Kita enter.
Kita ls dulu. Nah, sudah ada file namanya out. Nah, bagaimana? Ini misal aku ya, ingin melihat isi dari out. Nah, jadi kurang lebih kita men-replace atau kalau artinya kalau misal di sini. Artinya nanti cat minus output minus apa? Minus nama filenya terus dibelokkan ke kiri nama filenya itu kurang lebih sama kayak CP. Kurang lebih gitu. Misal gini, bikin aja. Kalau saya buat dulu, gini aja dah. CP out ke out. Terus misal aku cat out. Nah, jadi kurang lebih perintah yang cut belok kanan nama file, belok kiri nama file itu kurang lebih sama seperti menggunakan perintah cp nama file sebelumnya apa ditaruh di file barunya apa. Jadi kurang lebih gitu. Oke, kita coba ya. Sekarang misalnya belok kanan sekali, nama filenya apa yang kita pengen lihat, lalu ini kan kita kan pakai tanda belok kiri 2 kali ke file out. Artinya ini nanti kan isi dari output kan pesan output dan by. Tapi karena kita pakai tanda kiri 2 kali, artinya kita akan menuliskan lagi. Jadi isinya akan ada 4. Nah, kita coba lihat dot out. Nah, jadi kurang lebih kalau misalnya tanda belok kirinya 2 kali, dia itu tidak mereplace isi dari file out. Akan tetapi kita menambahkan lagi atau mereplace lagi isinya ke dalam file out itu tadi. Misal gini aja, misal hapus dulu aja dah, misal gini aja, bentar. Itu buat aja, misal kita buat file baru lagi ya. Ini pesan baru. Ini pesan baru ditaruh, dimasukkan ke file namanya misal coba. Oke kan? Ini kan. Gimana kalau misal kita cat cobanya, tapi sekarang ke output. Nah, artinya ini apa sih maksudnya? Ini cara bacanya gini. Kita kan yang pertama kan kita kan melihat isi dari file coba. Kalau tanda kanan sekali, artinya dia melihat isi dari file coba, sekaligus isi dari file coba ini akan ditambahkan ke file output. Karena kita pakai tanda belok kiri 2 kali, dia tidak mereplace, tapi menambahkan enter di file output-nya. Enter. Lalu semisal di sini saya ingin melihat isi dari output. Nah, ini ya, jadi kan tadi kan sebelumnya kan untuk yang chat output kan hanya ada pesan output sama by. Begitu aku chat coba ke output, hasilnya gini. Coba misalnya gini. Coba misalnya coba tapi ke file out. File out kan tadi kan isinya kan pesan output by, pesan output by. Terus kita sudah menyalakan perintah chat, belok kanan coba, belok kiri 2 kali out. Isinya dari out sekarang, isi file out sekarang, begini. Pesan output by, ini pesan baru. Kurang lebih gitu. Apa ini kok? Sekarang misal, oke, saya tahu maksudnya. Bagaimana kalau semisal kita membaca file yang sama sekaligus menginputkannya ke nama file yang sama. Kayak gini, out, nama filenya kan out. Lalu ini kan untuk kita melihat isinya sekaligus dengan perintah
menginputkan dari nama file out itu tadi. Nah, error. Set belok kanan sekali dari out, belok kiri 2 kali, out. Error. Bagaimana kalau misalnya kita melihat isi dari out ya? Isi out-nya masih bisa, tapi perintah membaca, melihat hasil output sekaligus kita melakukan input itu kalau nama filenya sama itu nggak bisa. Ya tadi ya, kita mencoba melihat outputnya dari file output sekaligus kita mau menulis di file out itu tadi. Sorry. Kita pengen melihat isi dari file out sekaligus kita pengen hasil output dari out itu disimpan di file out. Ini kan nama filenya kan sama. Begitu saya enter, itu nggak bisa. Karena proses input sama proses output itu nggak bisa langsung bareng gitu loh. Harus satu. Kalaupun pengen proses input sama outputnya bareng, nama filenya harus berbeda. Nah, di sini misal coba, tapi di out gitu. Ya bisa. Begitu aku lihat lagi, dari out. Nah, jadi yang semulanya pesan output by ini pesan baru, sekarang menjadi pesan output by ini pesan baru 2 kali. Kurang lebih gitu ya, nomor 12. Oke. Bentar, saya jelaskan juga nomor 12 tentang pesan cat, perintah cat, terus dia tanda lebih kecil out, lebih besar 2 kali out gitu. Nah, kalau di sini di modulnya itu di sini ada dijelaskan ya, ada tulisannya proses tidak berhenti ya. Nah, bisa jadi kalau di Debian-nya Ubuntu-nya Mas Yafi itu Ubuntu berapa? Debian apa Ubuntu ini? Ubuntu yang terbaru, Bu. Nah, 22. Nah, bisa jadi di Ubuntu terbaru itu hasilnya akan berbeda dengan seperti OS yang lain kayak di Debian yang lama-lama Oh atau gitu, yang ya kedua benar. Debian 9. Nah, itu makanya di sini itu ditulisnya proses tidak berhenti gitu. Karena memang ada beberapa perintah itu tidak jalan seperti itu di OS serinya yang terbaru gitu ya, di atas seri 9 tadi kan. Nah, makanya jadi mungkin kalau yang di cat ini yang diproses tidak ada tulisannya diproses tidak berhenti itu kemungkinan nanti outputnya di kalian berbeda-beda. Jadi penjelasannya juga nanti berbeda ya. Tuh. Ya, Nah, Bu. kalau yang di lama mungkin dia akan mencoba menampilkan file out, terus kemudian di redirect ke out. Nah, akhirnya jadi looping gitu ya, berulang-ulang. benar. Makanya kita perlu dikasih kontrol C kan di situ untuk memberhentikan. Nah, itu. Kalau di Mas Yafi, dia ketemunya malah file tidak ditemukan kayak gitu ya, input file, output file gitu ya. Bukan, Bu. Kalau di sini Apa? itu bacanya itu saya sedang sedang melakukan output, jadi nggak bisa diganggu gitu, Bu. Kurang lebih gitu. Oh, ya benar. Oke, tapi berarti bukan yang harus kita hentikan gitu kan, pakai Ctrl C. Tapi mungkin Nah. di OS lain bisa jadi outputnya tulisannya bukan cat, terus input file is output file kayak gitu. Bisa jadi itu looping kayak gitu. Benar. Oke. Ya, terima kasih. Sudah ya sampai terakhir ya. Masih ada percobaan yang ini sama ini, Bu. Kurang 2 saja. Oh, percobaan Yang ini yang yang ketiga tentang pipa. sama pipelining ya, tentang pipelining sama filter. Ya. Oke. Nah, yang itu mungkin bisa dicoba dilanjutkan oleh teman-teman. Sekarang sudah jam 11. Kita kuliahnya sampai jam berapa ya? 11 lebih 10 kalau nggak salah. Iya.
Bentar, Bu. 11.20, Bu. Oh, 11.20. Oke. Ya. Nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman ya. Oh iya. Oh iya, terkait tugas kemarin ada beberapa yang keberatan kalau misalkan berupa video. Tapi memang kenapa sih saya mengharuskan pakai video gitu kan ya? Soalnya saya pengen tahu kalau kalian tuh benar-benar mengerjakan sendiri gitu. Karena di banyak kasus yang tanpa video gitu pengerjaan tugasnya itu biasanya tinggal copy paste. Jadi mohon maaf kalau ini nanti saya buka langsung etal untuk tugasnya, saya setting tugasnya. Karena kalau yang kemarin memang saya tuh lupa lupa buat setting tugas. Jadi mohon maaf kalau menurut kalian terlalu mendadak. Tapi kalau di kontrak kuliah kita kan sudah jelas ya H-1 dan saya sudah bilang kalau tugasnya dikumpulkan maksimal hari Rabu gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi kah untuk praktikum hari ini? Ini mungkin gini, Bu. Jadi kan dari teman-teman itu kan banyak kasus, Bu, ya. Maksudnya ada yang spek laptopnya apa kentang gitu kan. Jadi mungkin dia bisa menginstal apa ya, versi yang paling enteng gitu loh. Iya. Nah, jadi kemarin kan saya kan untuk yang proses yang awal kan saya kan pakai Debian. Nah, karena banyak teman-teman yang nggak bisa pakai Debian, hanya boleh pakai yang lain, misal Ubuntu gitu atau Lubuntu juga boleh gitu. Iya, boleh, Jadi kurang boleh. lebih gitu. Iya, boleh. Silahkan pakai. Nggak harus sama kok Debian, tapi setidaknya itu dia pakai Linux dan turunannya gitu kan ya. Dan Ya, kalau bisa itu tidak memberatkan kalian gitu proses instalasinya. Karena kan memang juga saya menyadari kalau mungkin ada beberapa yang device-nya itu lama gitu. Atau bisa jadi iya, OS-nya mereka itu di versi yang di bawahnya Windows 11 kayak gitu kan. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? mungkin untuk sampai saat ini masih apa Bu, untuk saya sendiri masih belum, Bu. Tapi mungkin nanti saya tanya-tanyakan mungkin di apa di WA aja, Bu. Nggak apa-apa. Ini nanti berarti eh, apa yang kita kumpulkan nanti bisa jadi ada dua, Bu, ya. Bisa yang pakai video silakan, tapi kalau misalnya pakai file laporan pun juga boleh, Bu, ya. Halo. Oh iya, masih saya mohon maaf. Kalau yang dikumpulkan, kalau bisa video.
Nah, kalau yang file laporan itu atau bisa juga kalian kumpulkan dua-duanya ya, file laporan sama video gitu. Jangan Bu, kalau sudah bikin video sih sepertinya sih sudah apa ya, sudah isi dari video kan sudah menjelaskan dari awal sampai sampai latihan sampai mengerjakan latihannya juga Bu. Maksudnya kan dia kan sudah lama gitu. Kalau kalau video sih sepertinya sudah apa ya, cukup bisa menjelaskan Bu bahwa dia Oke, sudah paham gitu. oke. Tapi kalau Berarti yang kalian kumpulkan videonya aja, nggak usah filenya. misal Bu ini ada yang apa ibaratnya ada yang keberatan kalau misalnya dalam bentuk video tapi dia mengumpulkannya dalam bentuk file gimana Bu? Hmm, ini. Soalnya kalau saya video pun juga kadang-kadang gimana ya, menilai pekerjaan kalian tuh juga agak sulit gitu loh kalau nggak ada filenya gitu. Oh gitu. Mm-mm. Karena waktunya kan 1 minggu ya, pengerjaannya juga. Dan saya setting maksimal seperti kemarin hari Rabu jam 11:30 malam maksimal. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini untuk minggu depan mungkin kalian akan flashback lagi kan manajemen file. Nah, di manajemen file itu mungkin akan flashback lagi ke materi yang disampaikan oleh Pak Reza. Seperti itu. Karena kalau saya lihat yang materi dari Pak Reza itu ketika saya masukkan ke sini, itu kok agak kurang pas, bukan kurang pas sih. Jadi apa ya? Kaitan kurang berkaitan gitu loh. Kayak gitu. Kemarin diajar apa aja sama Pak Reza? Kemarin itu Mm-mm. untuk parasanya sendiri itu memberikan referensi lain bisa Mm-mm. menggunakan WSL gitu Bu. Oh iya, WSL, iya boleh. Ya, terus sama mau tanya Bu, mengenai kan kemarin kan Pak Reza kan bilang kalau misalnya bisa melakukan perintah-perintah ini menggunakan apa web terus pakai terus pakai namanya itu salah itu namanya namanya itu apa Tisco itu gimana Bu? Gimana? Lewat website Mm-mm. tapi menggunakan apa ya? Untuk jaringannya itu menggunakan Tisco, menggunakan Tisco. Saya sendiri sih masih belum tahu sih yang dimaksud sama Parsa itu gimana. Tapi dia bilangnya bisa kok Mas kalau Cisco. nanti ya nanti untuk apa? Untuk latihan-latihannya ini bisa menggunakan website gitu. Kira-kira gitu, Bu. Oh, pakai Cisco, pakai Tracer tapi versi webnya gitu. Ya, benar, benar maksudnya gitu. Oke. Nanti mungkin kalau ini maksudnya Pak Reza itu untuk pertemuan berapa ya yang pakai Cisco, pakai Tracer. Nah, Katanya sih untuk apa? Untuk apa? Untuk minggu depan itu katanya ini akan mau pakai itu gitu, Bu. Cisco pakai Tracer. Ya, benar. Hmm, karena kalau yang di praktikum itu nanti mungkin Cisco pakai Tracer-nya itu digunakan setelah UTS, manajemen. Jadi yang benar-benar tentang administrasi Linux-nya itu setelah UTS itu. Baik, Bu. Jadi yang ini masih awal-awal itu masih manajemen file seperti perintah dasar, masih berupa dasarnya aja dari kuliah praktikum OS Linux gitu.
Baik, Bu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Pak Reza kan pakai tracer ya. Besok saya follow up coba sih ke Pak Rezanya. Oke, Iya, Bu. ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi enggak? Mungkin untuk apa? Untuk laporannya apa? Itu bagaimana, Bu? Kayak yang kemarin itu kayak yang ada apa namanya? Ada format, ada deskripsi, terus ada nama perintahnya atau hasil apa? Hasil alasannya dia terus di, apa dijelaskan tiap hasilnya apa gimana, Bu? Apa bebas kurang lebih gitu? Nah, mungkin kalau yang ini saya sedang berpikir. Ini kalau misalkan kalian keberatan mengumpulkan sama laporannya, nggak apa-apa pakai video aja, wes. Nah, kemarin tuh ada beberapa yang mengumpulkan laporan dan video gitu. Nah, di laporannya itu kan ada tentang deskripsi sama format. Nah, deskripsi itu isinya adalah penjelasan tentang perintah yang kalian tulis tadi, deskripsi, ya kan. Terus kalau formatnya itu bisa berupa, misalkan kalian melakukan format LS-MAN-A, seperti itu kan. Nah, nanti di LS-MAN-A itu keluar apa saja gitu. Formatnya seperti apa, tulisan yang keluar itu formatnya. Oh, jadi hasil outputnya, Bu, ya, kurang lebih gitu. Ya, hasil output sama optionnya. Oh, Mm-mm. kalau opsinya itu dijadikan flag itu gimana, Bu? Kan ada yang mengumpulkan tapi yang opsinya itu dijadikan flag. Jadi setelah nama perintah itu dia Mm-mm. termasuk flag gitu, Bu. Ya kasar namanya Mas Bagas ya kemarin yang mengumpulkan versi begitu. Bentar. Mas Bagas ya. Coba saya cek dulu ya. Hmm. Bentar. Membahas tentang tugas. Mas Bagas. Hmm. Hmm. Oh, Mas Bagas. Oke. Saya lihat ya punyanya Mas Bagas. Kayaknya kemarin sudah saya download untuk satu. Oke. Oh iya. Di situ ada deskripsi sama formatnya ya punya Mas Bagas. Nah, kira-kira seperti itu hasil outputnya. Tapi kalau misalkan kebanyakan, ini ada flagnya. Oh, boleh dijelaskan seperti tugasnya Mas Bagas itu boleh. Nah, jangan lupa setelah itu diberikan kesimpulan dari praktikumnya kalian, kayak gitu. Atau kalau misalkan memang keberatan untuk mengerjakan laporannya, ya udah bikin video aja. Tuh. Oke, atau kita buat kesepakatan aja. Kalian mau bikin video sama laporan atau video gitu. Kalau semisalnya hanya dalam bentuk laporannya saja gimana, Bu? Soalnya di apa di semester 2 ini untuk tugasnya yang video bukan hanya bisa saja, Bu. Jadi kurang lebih nanti akan memberatkan gitu, Bu. Nah, karena itu memang kalau kita kan nggak tahu ya, kalau tadi kan saya bilang kalau misalkan laporan itu ada kemungkinan besar, sangat besar sekali kalau laporannya yang dikumpulkan itu tinggal copy paste seperti itu. Jadi makanya saya dan dosen-dosen PJJ lainnya kita sepakat kalau tugasnya itu berupa video. Tuh awalnya seperti itu, Mas. Bu, kan untuk kan di apa ya?
di nama dari VirtualBox-nya tiap anak kan berbeda-beda, Bu. Kan bisa dilihat itu kalau misalnya kita mengumpulkan hasil SSA-nya gitu loh, Bu. Jadi paham nggak, Bu? Kurang Iya, lebih paham. Saya paham kok, paham. Saya paham maksudnya. Iya, saya paham kok. Maksudnya Mas Yafi saya paham sekali. maksudnya apa ya? Maksudnya kan pasti kan dari anaknya sendiri kan pasti kan akan mencoba, terus paling apa ya? Dan dia sendiri kan paling enggak udah paham eh, perintah itu tuh dibuat apa gitu loh, Bu. Paling enggak gitu, paling enggak. Hmm, Nah, itu dia makanya karena kita kan nggak tahu ya kalau PJJ gini proses belajarnya seperti apa. Makanya itu dibuat video itu biar tahu kalau anak-anak itu memang juga belajar. Oh, Jadi fix video aja ya, video tanpa laporan. Oke, nanti Kalau videonya apa? Nanti link videonya seperti kemarin dikopikan aja ke file TXT terus diupload gitu. baik, Bu. Mm-mm. Oke, jadi nggak usah pakai laporan. Tapi kalau saya rasa kalian pakai video, kalian juga ngerti kok perintah itu maksudnya seperti apa. Gitu. Oke, ini udah jam 11:05. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, nggak ada yang tanya. Tugasnya dikumpulkan hari Rebo ya. Ingat-ingat. Hari Rebo jam 11:30 malam maksimal. Bu, lain kali kalau untuk mengschedule dietolnya jangan mepet, Bu. Banyak yang protes kemarin, Bu. Nah, itu dia. Tapi kan harusnya kalian juga tahu di kontrak kuliah kan sudah ada kalau kalau mengumpulkan tugas H-1. Masalahnya kemarin kenapa tidak bukan bertanya sih mengingatkan saya, Bu, etolnya belum di set untuk tugasnya. Kenapa nggak ada yang tanya seperti itu? Ada sih yang tanya, Bu, deadline-nya kapan gitu. Oke. Jadi sudah paham ya, meskipun besok, meskipun saya telat atau saya lupa ya, setidaknya kalian, ada salah satu kalian yang menyatakan, Bu, tugasnya di etol belum di set, kayak gitu. Tapi kalau maksimal, misalkan saya telat sampai hari Rabu baru saya setting, kalian sudah tahu kalau tugasnya itu maksimal dikumpulkannya hari Rabu berdasarkan kontrak kuliah kita. Tuh. Jadi tolong jangan ada yang telat ya, Mas Mbak. Iya, yang nanti uploadnya itu tugasnya bisa kalian upload di YouTube atau Drive kalian. Nanti disalin link YouTube, linknya aja, link dari videonya aja, gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi terkait tugas, terkait praktikum tadi? Baik, jadi ada yang bertanya ya. Saya rasa kalian paham yang saya maksudkan tadi. Tuh. Nanti silahkan dilanjutkan praktikumnya yang belum selesai ya. Ada section 3 sama 4 kalau nggak salah tadi ya. Nah, sudah.
saya akhiri sampai sini dulu ya kuliahnya kita. Saya mohon maaf kalau misalkan dalam menjelaskan dan membersamai kalian di praktikum ini ada kurangnya atau salahnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kembali. Ya.